Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, kenaikan harga beras di sejumlah daerah berdampak pada pedagang makanan. Salah satunya pedagang gado-gado lontong di Kota Malang yang menggunakan beras sebagai bahan dasarnya. Jelas berimbas pada kenaikan harga jual bagi pedagang. Kenaikan harga bahan pokok sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kenaikan harga beras yang juga terjadi di Kota Malang, saudara. Nah, ini tentunya juga akan berdampak pada penjualan dari pedagang yang tentunya menggunakan bahan dasar beras untuk berjualan. Nah, salah satunya ini adalah ada pedagang sarapan di Kota Malang, yaitu pedagang gado-gado yang menggunakan bahan dasarnya lontong yang terbuat dari beras. Nah, kita coba untuk beli gado-gado tersebut. Selamat pagi Ibu, saya pesan satu ya gado-gado makan siang. Gado-gado lontong, ketupat sayur, bubur ayam, bahkan seluruh menu yang berada di warung makan pasti menggunakan beras. Beras menjadi bahan dasar bagi makanan utama di Indonesia. Kenaikan harga beras membuat masyarakat resah. Tak terkecuali pedagang makanan. Mereka terpaksa mengurangi porsi makan atau bahkan menaikkan sedikit harga jual mereka. Berarti selama ini kalau beli di pasar berapa Ibu lontongnya? Seharga 1.500 per bijinya. Ini terjadi kenaikan harga lontongnya nggak Bu? Ya, iyalah. Sebelumnya naik berapa? 500. Sebelumnya 1.000, sekarang 1.500. Kenaikan beras sejak 2 pekan terakhir berdampak bagi masyarakat yang menjadikan beras sebagai kebutuhan premier. Pedagang makanan berharap lonjakan harga beras ini dapat segera diatasi pemerintah sebelum terus meroket dan berimbas terhadap ekonomi pelaku usaha. Seporsi gado-gado seharga 15.000 di warung Bu Yanti. Bu Yanti pun juga mengakui bahwa terjadi kenaikan harga lontong yang awalnya 1.000 menjadi 1.500, ada kenaikan 50%. Nah, walaupun terjadi kenaikan, tetapi Bu Yanti tetap tidak menaikkan harga seporsi gado-gado dan juga tidak mengurangi porsi dari lontongnya. Walaupun teman-teman dari Bu Yanti pun juga akan menurun. Nadifa Rahma, dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi terkait kenaikan harga beras. Hasilnya ditemukan beras jenis premium dan medium yang dijual di pasaran tak sesuai harga eceran tertinggi hingga tidak memenuhi standar mutu. Selain tak memenuhi standar mutu dan dijual melebihi harga eceran tertinggi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang ditemukan juga beras yang dijual tidak sesuai dengan volume dan tidak teregistrasi PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Dari temuan ini, Amran bilang potensi kerugian konsumen mencapai 99 triliun rupiah. 5% tidak sesuai dan beratnya kurang lebih 10. Kami mengecek di pasar di 10 provinsi kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama, ada yang izinnya belum ada. Yang kedua, ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET. Ini potensi kerugian konsumen 99 triliun. Oke. Jadi potensi kerugian kita 99 triliun. Kalau informasi yang kami terima SPHP yang dijual ke penyalur itu 60-80%, 20% sampai 40% itu dijual sesuai standar. Kemudian
Selebihnya dibongkar, kemudian dijual, dikemas ulang, dijual dengan harga premium medium, bukan SPHP. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras jadi salah satu penyumbang inflasi bulan Juni 2025. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini bilang, komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Indeks harga konsumen pada bulan Juni mencatat inflasi sebesar 0,19% secara bulanan dari deflasi 0,37% pada Mei 2025. Akan saya lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang sudah. Pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Saudara, sudah 2 pekan harga beras di pasaran terus tinggi, pedagang eceran dan makanan khawatir karena berdampak pada penjualan mereka.